Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu, terutama Ustadz kita, Ustadz Munzir Sitomorang, yang mudah-mudahan Allah kasih rahmat dan kesehatan. Mudah-mudahan boleh kembali dakwah kembali untuk memperjuangkan agama Islam ini. Tapi lihat semangatnya, ya, luar biasa hadir di majelis yang mulia ini, tapi sekaligus ngontrol saya. Jadi kalau ada saya salah langsung ditegur sama beliau. Ya. Alhamdulillah ada kontrol. Ya. Bapak sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah para penghalang kebenaran. Para penghalang kebenaran. Siapakah mereka ini? Ya. Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang bawa Quran terjemahan silakan nanti dibaca itu. Yang muda-muda itu dibaca pakai mic ya. Terjemahannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Ya, ketemu? Dibaca terjemahannya ya. Langsung. Mic-nya ada ya? Iya, ayo. Ayo baca. Nah. Ya kencang aja. Terjemahan. Siapa udah ketemu? Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menyanyikan musuh-musuh yang terjadi dari seran-seran manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai itu tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa atau kebohongan yang mereka ada-adakan. Ya, ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah kepada umat manusia ini untuk menyampaikan kebenaran. Ya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu ya datang dari Tuhanmu dan jangan kamu sampai ragu. Dan kebenaran itu disampaikan kepada kita lewat utusan-utusan Allah. Itulah para nabi. Makanya para nabi itu ketika menyampaikan kebenaran ternyata ada penghalang-penghalangnya, penghadang-penghadangnya. Siapa itu? Setan, manusia dan jin. Ya, bukan cuma setan jin saja, tapi juga ada setan manusia. Makanya Nabi mengatakan bu'itsu ila tsaqalain. Muhammad itu mengatakan aku diutus kepada dua makhluk, manusia dan jin. Ya, makanya Allah memperingatkan dalam surat Ar-Rahman ada 30 ayat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa itu? Nah, nikmat mana lagi yang kalian dustakan wahai manusia dan jin? Itu makhluk Allah itu. Tetapi Allah menjelaskan nabi yang begitu tulus, nabi yang begitu membawa kebenaran. Nabi tidak ingin mencelakakan orang, dia ingin menyelamatkan banyak orang. Tetapi setan-setan manusia dan jin mereka menghadangnya untuk supaya kebenaran itu tidak sampai kepada apa?
yang dimaksudkan pada target-target sasaran-sasaran dihadang oleh mereka. Ya, dengan ucapan-ucapan, dengan macam-macam variasi-variasi. Ya, bisa lewat lagu, bisa lewat musik, bisa lewat karangan-karangan, bisa lewat ceramah-ceramah, bisa lewat bisikan, bisa lewat macam-macam cara yang mereka lakukan. Bisa lihat film-film di bioskop, ya, bisa lewat konser. Segala macam cara mereka lakukan untuk menghadang kebenaran itu, untuk memalingkan manusia dari kebenaran itu. Tapi biarlah atas kebohongan-kebohongan mereka itu, ya, makanya kebenaran itu pasti menang. Laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran ini sudah datang, sudah tampak, maka yang batil pasti tumbang. Ya, karena yang batil itu lemah. Ya, kebatilan itu yang disuarakan oleh setan-setan manusia dan jin tadi itu tidak ubahnya seperti gelapnya malam. Ya, sehebat apa gelapnya malam, bila ada senter, bila ada cahaya, kemana itu kegelapan? Tersingkir dia. Ya, dia tersingkap dia. Begitu kuatnya kebenaran. Makanya Al-Quran disebut nur, cahaya kan? Dia mencahayai. Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya, Ustaz, Al-An'am ayat yang pertama itu, jadi baca. Al-An'am ayat yang pertama. Ya. Bagaimana Allah menggambarkan kebatilan-kebatilan itu seperti kegelapan-kegelapan. Tapi yang namanya kebenaran cuma satu, itulah cahaya. Ketika cahaya tampil, maka tersingkaplah seluruh kegelapan itu. Ketemu? Ya, dibaca terjemahnya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Ya, kegelapan disebut jamak. Kegelapan. Tapi cahaya disebut cuman satu. Karena kebenaran itu satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak yang lainnya. Di dalam surat Yunus ayat 32 Allah katakan, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun." Nah, dibaca surat Yunus ayat 32. Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Hanya ada dua pilihan. Ya, kamu ikut kebenaran, berarti kamu sedang berjalan di atas cahaya ilahi, terang benderang, sampai kepada tujuan. Atau kamu berjalan di atas kesesatan, itu berarti kamu celaka, sengsara, dan berujung dengan neraka itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Karena itu pilihan ada pada manusia, mau milih yang mana. Makanya jangan jauh dari kebenaran. Hari ini di dunia ada 1.400 agama. Berapa? 1.400 agama. Belum lagi yang aliran-alirannya itu, mungkin ribuan lagi itu alirannya itu. Ya. Namanya juga aliran sesat, banyak sekali ya. Ya, menurut Litbang Departemen Agama itu ada 300 aliran sesat di Indonesia yang mengatasnamakan Islam, padahal dia sesat, pakai nama Islam. Belum lagi di luar Islam itu kan, berkabar gitu kesesatan pada mereka itu. Makanya pilihan hanya dua. Ya, Anda ikut kebenaran, Anda akan selamat dunia dan akhirat, atau Anda ikut kesesatan, berarti apa? Hancur dunia, hancur akhiratnya. Pilihan ada di tangan kita. Makanya kebenaran ini tidak akan mulus, akan selalu dihadang oleh setan-setan apa tadi? Manusia dan jin. Siapa manusia ini? Dan siapa jin itu? Ya. Karena mereka berpaling dari Allah. Baik manusia maupun jin yang berpaling dari Allah, itulah setan.
Ya, surat apa itu? Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ya. Az-Zukhruf ayat 36. Ya. Bacakan. Ya. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Bu, siapa itu? Setan itu. Tadi apa? Manusia dan jin. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih bahaya? Manusia atau jin? Setan manusia atau jin? Kenapa? Kalau setan manusia kelihatan, jin nggak kelihatan. Ibu kalau berantem sama jin nggak akan menang itu, nggak kelihatan. Lebih tega manusia kayaknya Ustaz. Hah? Kalau legalnya setan. Bukan. Karena kalau setan jin, Bapak Ibu bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabur hilang dia. Ya, mengecil sampai kayak lalat tuh. Ya pergi dia. Tapi kalau setan manusia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, malah dekat sama kita. Ya, begitu bahayanya setan manusia ini. Siapa setan manusia ini? Bisa suami kalau dia menjauhkan istrinya dari Allah. Bisa istri kalau dia menjauhkan suaminya dari Allah. Ya, bisa bapak ibu kalau kemudian mengajarkan anaknya nggak benar. Ya, subhanallah. Bisa guru, bisa dosen, bisa profesor, bisa siapa saja, bisa penguasa, ya, bisa siapa saja yang menjadi setan itu dari kalangan manusia. Adapun jin, itu alamnya beda lagi. Ya, nah, cukup kita berlindung kepada Allah, maka mereka akan tersingkir. Sedangkan manusia ini melakukan perusakan dalam 3 hal. Manusia melakukan perusakan dalam 3 hal. Yang pertama, dia merusak akidah kita. Ya, disesatkan kita, dimurtadkan kita. Ya, dijauhkan kita dari kebenaran Islam. Itu setan apa? Setan apa? Manusia. Ya, kita jauhkan, dirusak akidah kita. Jadilah itu orang yang murtad itu. Jadilah dia orang yang sesat itu. Jadilah dia orang menyimpang itu. Kemudian yang kedua, dirusak pikirannya. Ya, dirusak pikirannya. Dan tidak sedikit manusia yang rusak pikirannya. Seperti kaum liberal, seperti kaum feminis, seperti orang-orang yang berpikirnya jauh dari kebenaran Al-Quran. Maka rusaklah pikirannya itu. Ya, inspirasi-inspirasi yang merusak, yang jauh dari kebenaran itu yang luar biasa. Makanya dari agama-agama yang banyak itu, aliran-aliran yang banyak itu, mereka fokusnya di 2 ini. Ya, merusak apa? Akidah, dan merusak apa? Pikiran. Ya. Nah, makanya kita harus waspadai dari 2 sisi ini. Karena perusakannya dahsyat. Ya, maka dia bisa pakai jilbab, tapi otaknya otak kafir. Ya, dia pakai jenggot. Ya, dia pakai mungkin kakinya apa? Pakaiannya apa? Cingkrang. Tapi pikirannya rusak. Akidahnya rusak. Nah, itu tidak sedikit manusia yang jenisnya seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, yang dosa apa? Fisiknya. Dicekoin makanan haram, dicekoin makan riba, ya, dicekoin dari apa? Korupsi. Ya, rusak semuanya. Ya. Kalau akidah, kalau bahasa modernnya namanya ideologi. Ideologi yang bertentangan dengan Islam itu merusak akidah. Ya. Kalau pemikiran itu sudah bentuknya namanya brainwashing, cuci otak. Ya. Itu pun luar biasa dahsyatnya. Adapun perusakan fisik mungkin itu lebih mudah untuk orang merasakan. Ya. Tetapi hari ini 95% umat Islam di Indonesia terlibat dengan riba. Kok bisa? Ya, lewat bank-bank konvensional. Ya. Ambil rumah riba. Ya, kredit mobil riba. Kredit motor riba. Apalagi dengan ponjol-ponjol itu, penjol apa-apanya.
Penjol sampai benjol itu. Ya. Ponjol, penjol, benjol itu. Nah, itu riba semua itu. Ya. Makanya perhatikan Bapak Ibu sekalian, kaidah. Siapa yang taat kepada Allah, maka dia akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Itu kaidah. Siapa yang taat kepada Allah, dia akan merasakan apa? Kenikmatan dan kebahagiaan. Meskipun sakit seperti Ustadz ini, dia akan apa? Nikmat dan bahagia. Meskipun masuk penjara. Ya, selama kita di jalan Allah, maka apa yang kita rasakan? Nikmat dan bahagia. Meskipun ibu-ibu rumahnya kontrak, ya, subhanallah. Ya, makanya itulah jalan kebenaran. Dia terang benderang, ya, menyingkap semua kegelapan yang ada itu. Namun sebaliknya, siapa yang melanggar Allah, maka dua akibatnya. Apa itu? Menderita dan sengsara dia. Cepat atau lambat. Dia apa? Menderita dan sengsara. Lihat aja kehidupan manusia itu. Lihat tuh, siapa yang melanggar Allah, pasti dia menderita dan pasti dia sengsara. Kita melihat itu di mana itu? Di penjara-penjara. Orang yang melanggar Allah, mereka sangat menderita, sangat sengsara. Begitu yang di luar-luar itu. Makanya jangan tertarik dengan orang yang mobilnya mewah, rumahnya magrong-magrong, tapi dari hasil haram. Tunggu saja saatnya. Ya, tunggu saja, lihat aja perjalanan hidupnya itu. Apalagi yang dalim-dalim itu. Hati-hati. Makanya jangan melanggar Allah, jangan mendalimi manusia. Nanti kamu akan menderita dan sengsara. Kita lihat, makanya manusia itu lihat jangan sekarang, lihat jangan proses. Nanti lihat ujungnya itu. Ujungnya para penjahat-penjahat itu adalah kehancuran. Ya, matinya su'ul khatimah. Apalagi nanti di akhirat menderita dia. Dan jangan kita seperti itu. Nah, Barakatuh, ini baru pengantar. Udah berapa menit nih? Baru pengantar nih. Jadi jelas ya gambarannya. Makanya para penjajah itu, seluruh para penjajah, seperti yang sekarang dilakukan oleh Zionis Israel, ya, Yahudi Zionis yang menjajah Palestina itu, mereka merusak tiga ini. Merusak akidah, merusak pikiran, dan merusak apa? Fisik. Jangan cuma lihat fisiknya aja. Mereka merusak akidah, merusak apa? Pikiran, merusak apa? Fisik. Dan kita mengalami di Indonesia 350 tahun. Bukan main itu panjangnya itu kan. Luar biasa itu. Karena itu sekalian, maka kita sebagai umat Islam harus waspada. Ya, sadar kamu punya musuh yang berusaha untuk menghadang kalian tuh. Dari jenis apa tadi? Setan, manusia, dan jin. Jangan lalai. Makanya kata Ibnu Hazm, orang Muslim yang kemudian mengatakan tidak pernah punya musuh, itu adalah majnun. Ada nggak orang yang seperti itu? Merasa tenang, ya, merasa nyaman, seakan tidak punya musuh. Apa itu? Majnun. Makanya Allah ingatkan lagi kepada kita dalam surat Fatihah yang ke-6, dibuka itu. Surat Fatihah ke-6, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Itu misi besar setan. Ya. Setan manusia dan jin ya. Surat Fatihah ayat yang ke-6. Ya, mic-nya tuh, baca yang keras. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Apa misinya? Masuk neraka rame-rame. Itu misinya. Ya, makanya sebagai istri jangan ajak suamimu masuk neraka.
Sebagai suami, jangan bawa istrimu masuk neraka. Sebagai bapak ibu, jangan bawa anakmu masuk neraka. Ya, begitulah manusia-manusia lain. Ajaklah manusia yang luas itu masuk surga. Ya, itulah dakwah. Apa misi dakwah? Ngajak orang masuk surga. Itu misi dakwah itu. Bukan untuk musuhan, bukan untuk jelek-jelekan, bukan untuk kemudian apa? Berbagai kepentingan-kepentingan yang macam-macam itu. Bukan. Makanya misi dakwah ini bagaimana merubah musuh menjadi kawan. Bagaimana merubah lawan menjadi kawan. Lah jangan jadi kawan itu jadi musuh. Ini sama-sama orang Islam ribut melulu. Atau ustaz jarang ustaz yang lainnya. Gimana itu dakwah kita? Ya, ibu-ibu pengajian yang sini jelekan ibu pengajian yang lain. Ada nggak kayak gitu tuh? Setan semua itu. Ya, maka namanya dakwah itu menyatukan. Dakwah itu harus mengajak kepada kebenaran, membawa manusia ke arah surga. Menarik sekali. Komandan Parsi namanya Rustum bertanya kepada sahabat Nabi Rub'i bin Amir. Ya, Rub'i bin Amir ini komandan umat Islam yang menghadapi apa? Kaum Parsi. Kata Rustum, apa yang kalian serukan, wahai orang Islam? Apa kata Rub'i bin Amir? Amarona an nukhrijan nasa min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad. Itu misi dakwah. Kami diutus oleh Allah mengeluarkan manusia dari penyembahan manusia kepada manusia menuju penyembahan kepada Allah. Itu misi besarnya, tauhid. Keluarkan manusia supaya tidak menyembah kuburan, supaya tidak menyembah istana, supaya tidak menyembah gunung, supaya tidak menyembah lautan, supaya tidak menyembah apa? Dukun-dukun. Supaya manusia hanya menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu misi dakwah. Amarana Allah an nukhrijan nasa minadh-dhulumati ila nur. Ya, kami diajarkan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Luar biasa. Amarana Allah an nukhrijan nasa min dhulmil adyan ila adlil Islam. Kami diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Itu misi agama kita, itu misi dakwah itu. Amarana Allah an nukhrijan nasa min dzikrid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Kami diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju kepada luasnya dunia dan akhirat. Luar biasa. Itulah misi dakwah. Misi penyelamatan, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk apa? Mengadu domba, bukan. Tapi menyelamatkan manusia. Ya, supaya mereka bahagia dunia akhirat. Apakah misi seperti teroris? Jawab. Apakah misi seperti teroris? A'udzubillahi min dzalik. Fitnah semua itu. Semua itu fitnah. Karena itu Bapak sekalian, Allah juga menyebutkan tambahan lagi dalam surat Al-Furqan ayat 31. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Tuh, Nabi diadang oleh para pendosa. Jadi musuh-musuh Nabi, musuh-musuh para ulama, musuh-musuh para dai yang menyuarakan Islam ini, siapa mereka? Para pendosa, para penjahat. Tapi Allah sebaik-baik apa? Pembela. Allah sebaik-baik pemberi petunjuk. Ya, makanya jangan menganggap dakwah ini adalah hamparan bunga-bunga. Ya, jangan anggap dakwah itu hanya sebatas
hal-hal yang menyejukkan, mengenakkan. Kalau dakwah itu yang menyejukkan, ya. Nah, kulkas apa itu? AC apa itu menyejukkan? Dakwah ini menyelamatkan, bos. Dakwah ini menyelamatkan, bos. Bukan cuma sekedar menyejukkan. Ya. Dakwah ini keindahan. Dakwah ini kemuliaan. Karena itu tugas para nabi. Menyelamatkan manusia. Membuat manusia itu mulia dunia sampai akhirat. Ya, makanya ada yang salah dengan framing para penjahat itu. Kita di framing buruk, seakan-akan kita penjahat yang luar biasa jahatnya. Padahal yang kita ajarkan apa? Kebenaran. Ya, supaya manusia apa tadi? Nikmat dan bahagia. Ya, jangan sampai kita tidak nikmat dan tidak apa? Bahagia. Karena Allah mengajarkan kita umat Islam harus bahagia. Mana ayatnya? Ya, saya mau tanya, Bapak Ibu sekarang bahagia tidak? Ke muka-mukanya mukaan. Hah? Mukanya tegang semua udah ya. Coba lihat surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Tuh perintah Allah supaya kita berbahagia. Tuh perintah. Kalau kita tidak bahagia, ada yang salah dengan kita itu. Nah, Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. apa karunia Allah? Islam. Anda tidak akan bahagia, Anda tidak akan selamat kalau tidak lewat Islam. Beruntunglah kita menjadi orang muslim. Siapa milik kita? Siapa milik kita jadi muslim? Allah. Bukan orang tua kita. Ya, saya lahir dari orang tua muslim, ya sudah saya jadi Islam. Ya, yang milik kamu itu Allah, bukan orang tuamu. Tidakkah sedikit manusia lahir dari ibu bapak muslim, tapi kemudian anaknya murtad? Kan nggak dipilih sama Allah ya. Ya? Maka beruntunglah kita menjadi orang muslim ini. Faqul syahadu bi anna muslimun. Saksikan kami orang-orang Islam. Jadi kita harus bahagia menjadi orang Islam itu. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Hanya Islam insya Allah. Kalau ada 1400 agama, yang dari Allah cuma satu, Islam. Ya, kalau Anda tidak merengkuh itu, berarti Anda berada di jalan yang salah. Ya. Yang kemudian rahmatnya apa? Rahmatnya ini Al-Quran ini. Maka Bapak Ibu jangan jauh dari Al-Quran. Karena ini rahmat Allah. Jadikan Al-Quran ibu-ibu lebih dekat daripada suaminya. Ya Bu, bapak-bapak, jadikan Al-Quran ini lebih dekat daripada HP setan kepeng gitu. Jangan kalah Quran kita sama HP kita itu. Ya. Makanya kita harus dengar apa? Al-Quran. Rengkuh itu Islammu, rengkuh itu Al-Quran. Disitulah kebahagiaanmu kata Allah. Makanya orang bahagia megang apa? Megang dompet. Oh aku bahagia, dompet itu tebal. Gitu? Nggak ada. Orang bahagia megang apa? Sini saja. Alhamdulillah aku bahagia sekali. Kenapa? Di sini ada Islam. Di sini ada Al-Quran. Ya. Maka Allah katakan bahagiakan dirimu. Dan itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh manusia itu. Ya. Makanya orang yang punya harta tidak punya Islam, jauh dari Al-Quran, berarti dia punya sandal, gak punya kaki. Mau ibu? Mau bapak? Punya sandal, gak punya kaki. Buat apa itu sandal? Ya, karena dunia ini cuma sarana saja, tidak lebih daripada sandal. Apa yang dibanggakan? Ya, makanya Bapak sekalian, beruntunglah kita yang diberikan oleh Islam, diberikan apa? Al-Quran. Diberikan Al-Quran. Saya mau tanya Bapak Ibu, khatam Quran berapa hari sekali? Hah? Sunnahnya 3 hari sekali khatam Quran.
Berapa? 3 hari sekali hatam Quran. Kalau ibu baca Quran cepat ngantuk, bisa murattal. Ya kan? Bisa murattal. Pokoknya jangan jauh dari Al-Quran. Maksimal, saya temukan hadis yang sahih 40 hari sekali. Maksimal waktunya. Jangan lebih daripada itu. 40 hari itu sudah pengangguran. Ya. Kalau bisa seperti rata para sahabat dari Jumat ke Jumat, bagus. Nah, kalau kita dengan Al-Quran, maka hati kita tercahayai, pikiran kita tercahayai, hidup kita tercahayai. Makanya, mengapa umat Islam ini melemah? Di mana-mana melemah. Itu karena jauh dari Al-Quran. Ya. Sekali lagi, kekuatan musuh-musuh Islam itu tidak lebih daripada kegelapan malam itu. Ketika orang yang benar itu tampil dengan kebenarannya, dia membawa cahaya itu, akan tersingkap itu kegelapan-kegelapan itu. Maka sebenarnya kata Ibnu Qayyim, kebatilan itu, ya, para pendosa itu, para penjahat itu tidak lebih daripada kelelawar-kelelawar. Kapan kelelawar keluar? Kalau gelap dia. Dia keluar ketika gelap malam itu. Coba Anda bawa senter tuh mukanya kelelawar itu. Kabur dia. Padahal baru senter. Apalagi lampu, apalagi sokle gitu ya. Luar biasa itu. Ya, makanya cahayalah diri kita, cahayalah rumah kita, cahayalah lingkungan kita itu. Cahayalah masyarakat ini dengan kebenaran Islam dan Al-Quran ini. Ya. Nah, sekarang kita akan mengungkap lebih jauh lagi. Siapakah yang dimaksud dengan mujrimin? Ya, mujrimin pada ayat 31 surah Al-Furqan Allah menyebutkan ya para penghadang kebenaran itu, lalu Allah sebut nama mujrimin. Ya, itu Allah sebutkan juga pada ayat ke-55 surat Al-An'am. Wa kadzalika nufassil ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Ya. Surat apa? Al-An'am ayat 55. Dibaca? Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Ya. Jadi mujrimin ini para pendosa, para penjahat yang menghadang kebenaran Islam. Sementara yang bawa kebenaran ini siapa? Siapa yang bawa kebenaran itu? Surat An-Nisa, soalnya ibu-ibu nih. Ya. Saya melihat banyak ayat-ayat itu yang sangat luar biasa ada dalam surat An-Nisa. Bapak-bapak ini kasihan nggak punya surat. Ya. Dan ibu-ibu ini begitu disayang sama Allah, udah dikasih surat, dikasih rahim lagi. Bapak-bapak nggak punya rahim, nggak punya surat. Kasihan tuh merana dia. Ya. Di mana surat An-Nisa? Surat An-Nisa 115. Nah, itulah ciri orang yang membawa kebenaran. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Surah An-Nisa ayat 15 ya. Dan barang siapa menentang Rasul atau Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Ada 2 indikasi orang yang benar. Indikasi yang pertama, dia taat kepada Rasulullah, tidak menentang Rasulullah. Ya. Kalau kita memposisikan diri pengikut Rasulullah, maka kita harus committed ya, harus apa? Konsisten. Ya, harus betul-betul sungguh-sungguh mengikuti jejak Rasulullah. Ya, dalam semua aspek kehidupan. Ya, dalam semua aspek kehidupan. Rasulullah itu adalah tauladan. Contoh bagi kita. Siapa yang menentang Rasulullah atau bagian daripada ajaran Rasulullah, maka dia masuk kategori mujrimin. Ya, masuk kategori apa? Mujrim, para pendosa itu. Makanya jangan berani-berani menentang Rasulullah, ajaran Rasulullah, maka taatlah kepada Rasulullah. Kalau Allah mengatakan
Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada Allah, ya. Maka mutlak itu harus kita taati Rasulullah SAW secara keseluruhan. Kemudian yang kedua apa? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ya, jangan sampai kita ngikuti bukan jalannya kaum mukminin. Ya. Makanya artinya apa? Harus kita bersama kaum mukminin. Orang muslim belum tentu mukmin. Orang muslim belum tentu apa? Mukmin. Kalau mukmin pasti muslim. Makanya Allah katakan qad aflahal mu'minun. Surah Al-Mu'minun kan? Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukminun itu. Ya. Makanya kita singkatkan dari muslim menjadi mukmin. Ya, sehingga kita menjadi orang yang sukses. Nah, di antara orang mukmin itu tandanya apa? Tidak menentang Rasulullah. Dia taat kepada Rasulullah. Dan kedua apa? Mengikuti jalannya kaum mukminin. Dia tidak berpisah dari kaum mukminin. Pertanyaannya, siapa kaum mukminin ketika ayat ini turun? Siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya Anda lihat manusia yang menentang sahabat atau menyelisih sahabat berarti tanda orang sesat. Berarti tanda nggak benar. Itu ayat itu. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya oleh seseorang dalam majelis ta'limnya, wahai Imam, tolong berikan kepadaku satu dalil Al-Quran yang mewajibkan kita mengikuti para sahabat. Imam Syafi'i terdiam. Imam Syafi'i ulama. Ya, hafal Quran sejak umur 7 tahun. Ya, hafal hadis itu umur 11 tahun udah hafal itu Muwatta Imam Malik itu. Luar biasa. Tapi beliau ketika ditanya kemudian tidak tahu jawabannya, beliau terdiam. Maka beliau mengatakan, sejak hari ini kita libur 3 hari. Saya ingin cari jawabannya pertanyaan ini. Maka Imam Syafi'i masuk rumah, tidak keluar rumah kecuali untuk salat berjamaah. Ke masjid terus pulang. Dan selama 3 hari itu beliau mengulang-ulangi hafalan Qur'annya sampai 8 kali. Khatam Quran berapa? 8 kali dalam berapa? 3 hari. Kita 3 hari nggak khatam Quran. Ini 3 hari berapa? 8 kali khatam Quran. Nah, khataman ke-8 tersangkutlah ayat itu tadi. Itu kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah berikan ilmu kepada. Ya. Maka Imam Syafi'i senang sekali mendapat jawaban itu pada saat kemudian pertemuan hari keempat disampaikan bahwa jawabannya wajib mengikuti para sahabat dengan dalil apa? Surat An-Nisa ayat 115. Ya. Nah, karena itu Bapak sekalian jangan lupa ini. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lil huda. Siapa yang menentang Rasulullah setelah datang kejelasan baginya. Wa yattabi' ghaira sabil mu'minin, dan kemudian dia tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin? Para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah kemudian muncul istilah dari Ibnu Abbas, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dari situ istilahnya. Apa? Ahlus Sunnah. Siapa itu Ahlus Sunnah? Pengikut Rasulullah. Siapa itu Jamaah? Pengikut para sahabat. Jangan lupa itu. Ya. Jadi dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana? Surat An-Nisa ayat 115. Kalau orang tidak mengikuti sejak itu, jalur itu, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kemana? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka orang itu akan menuju ke arah jahannam, seburuk-buruk tempat itu. Maka istilah Ahlussunnah wal Jamaah bukan klaim golongan. Ahlussunnah wal Jamaah adalah manhaj. Siapa yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat, dialah siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Ya. Karena itu barakallahu Bapak sekalian, begitulah kemudian sabilul mu'minin berhadapan dengan sabilul mujrimin. Ya, sabilul mu'minin berhadapan apa? Sabilul mujrimin. Ya, kelompok yang membawa kebenaran. Ahlu sunnah wal jamaah ini akan berhadapan dengan kelompok para pendosa, para penjahat, para pencoleng, ya, dari setan-setan manusia dan
jin yang jumlahnya tidak sedikit. Kira-kira setan, manusia dan jin itu sehari kita kan 24 jam tuh. Kira-kira berapa lama mereka menggoda? Hah? Full. Ya. Full 24 jam. Makanya jangan lengah. Kalau sampai besok adzan subuh, bapak-bapak, ibu-ibu tidak bangun, maka bapak ibu dikencingin oleh setan. Tidur terus. Ya, mau dikencingin sama setan. Adzan subuh, bapak-bapak ke masjid, ibu-ibu udah di atas sajadahnya. Ya. Dan jangan ada di rumah itu yang tidak bangun ketika adzan subuh itu. Supaya pada bangun itu. Ya, bangunin semuanya. Jangan sampai ada setan di rumah kita itu. Ya. Makanya kalau rumah itu banyak setannya, tandanya apa? Ketika azan subuh ada yang nggak bangun. Ya. Makanya kalau udah banyak setannya, bacakan Al-Baqarah sama Al-Imran. Di rumahnya banyak setannya. Atau di rumah itu berantem dulu suami istri. Ya, suami istri berantem dulu. Anak-anak berantem dulu. Itu tandanya apa? Rumahnya banyak setan. Ya. Pokoknya semua yang terjadi dalam rumah tangga kita yang bertentangan dengan syariat Allah itu pengaruh siapa? Setan. Ya. Ibu-ibu yang suka marah, ya, dikit-dikit marah, kurang gula marah, kurang duit marah, kurang waktu marah, ya, marah melulu, ya, itu kesetanan, ya. Akhirnya kena stroke, suaminya kawin lagi nanti, rugi sendiri kan. Makanya jangan suka marah itu dari setan, ya. Nah karena itu kita harus kendalikan diri kita, jangan sampai terpengaruh apa? Sama setan. Nah, barakallahu sekalian, ketika kita sadar bahwa kita selalu dihadapkan kepada apa? Godaan-godaan setan, penghalang-penghalang kebenaran ini, maka kita waspada. Ya, terus-menerus waspada. Ya, termasuk yang pada saat hari ini, Pak, malam ini ikut pengajian tapi tidur, berarti apa itu? Godaan setan ini. Godaan setan, Masya Allah. Ya. Oke, memang tema ini panjang, ya. Saya lihat ibu-ibu udah mulai ngantuk nih. Kalau diteruskan, yang di depan belum, yang di belakang nih, Bu. Ya, kayaknya udah jam 9 masalahnya. Ya, berarti kita lanjut nanti sesi kedua. Siapa para penghalang yang real? Ini masih umum nih kan? Kita masih bicara yang umum ya, para penjahat dari kalangan setan dan hantu. Siapa itu orang-orang itu? ABC-nya siapa? Kan belum terungkap ya. Nah, paling tidak kita melihat bahwa di sana ada kelompok kebenaran yang diwakili oleh kaum mukminin, namanya apa? Sabilul Mu'minin. Berhadapan dengan kelompok yang kemudian mewakili gerakan setan, manusia dan jin, namanya apa? Sabilul Mujrimin. Di dalam kitab Al-Fawaid. Nih ingat nih. Ini kesimpulan pengajian malam ini. Ya, Ibnu Qayyim mengungkap 4 keadaan umat Islam terhadap sabilul mu'minin dan terhadap apa? Sabil mujrimin. Ada berapa? 4 sikap umat Islam. Sikap yang pertama, ya, dia bergabung dengan sabilul mujrimin sekaligus menghadang sabilul mujrimin. Ini kelompok pertama. Apa? Melakukan apa? Upaya bergabung dengan sabilul mu'minin untuk menghadang sabilul mujrimin. Kalau bahasa dakwanya amar ma'ruf nahi munkar. Itu. Amar ma'ruf berarti dia bersama dengan rombongan kaum mukminin untuk menghadang apa? Kaum mujrimin yang suka pada kemungkaran itu. Ya. Karena setan, manusia dan jin sukanya apa? Kemungkaran. Ya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ya, kelompok orang-orang yang bergabung dengan kaum mukminin tapi nggak urusan dengan mujrimin. Orang mau rusak terserah, ya, mau bejat terserah. Dia acuh tak acuh dengan apa? Mujrimin. Ya, orang-orang seperti ini, ya, suatu saat akan diserang sama kelompok mujrimin, sementara dia tidak berdaya. Kenapa? Dia tidak mengantisipasi. Kira-kira benar nggak kelompok kedua ini?
Nah, ada nggak kelompok kedua ini? Banyak. Karena apa? Mereka nggak mau resiko. Mereka tidak mau apa? Resiko. Cari aman. Sehingga para penjahat, para mencoleng itu dibiarkan. Ya, acuh tak acuh. Ini kelompok kedua. Nah, kelompok ketiga, orang-orang yang justru bergabung dengan Sabilul Mujrimin. Ya, kelompok yang ketiga ini justru mereka bergabung dengan Sabilul Mujrimin. Memperkuat PKI, memperkuat pemurtadan, memperkuat kesesatan, ya. Naudzubillah, justru kemudian menghadang Sabilul Mukminin. Ini kelompok ketiga. Ya, bergabung dengan kelompok setan, manusia dan jin, justru untuk menghadang Sabilul Mukminin. Ada nggak tengah umat kayak gini? Ada. Ya. Dan yang keempat, ya, yang keempat kelompok manusia yang tidak urusan dengan Sabilul Mukminin, tidak urusan dengan Sabilul Mujrimin, yang penting cari makan. Bodoh amat. Ya, sudah nggak urusan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting saya cari makan. Coba itu. Kira-kira Bapak Ibu mau yang mana ini? Bapak Ibu yang mana nih? Harusnya. Udah jalanin belum? Ya. Maka itulah peta umat Islam hari ini. Ya. Kalau kita lihat peta itu, kira-kira yang pertama itu banyak atau sedikit? Sedikit. Nah, itulah yang seutuhnya. Yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang perkuat barisan kelompok kaum mukminin dan kemudian melemahkan bahkan menghadang kelompok barisan apa? Mujrimin. Dengan segala macam upaya yang mereka lakukan, terutama dalam 3 perusakan tadi. Perusakan apa tadi? Akidah, perusakan apa? Pikiran, dan perusakan apa? Fisik. Nah, itulah para penjajah itu. Nah, merusak 3 bagian ini. Karena itu, barakallahu fikum, Bapak sekalian, inilah yang penting untuk selalu kita sadari, selalu waspada bahwa kita dihadang oleh kaum mujrimin yang sudah Allah ungkapkan, bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada para nabi dan rasul, ya, yang mereka itu menjadi apa? Contoh buat kita itu. Makanya siapa yang tidak merasa dia tidak punya musuh, orang itu adalah majnun. Dan maka itu sadarilah 24 jam kita akan dihadang oleh kekuatan-kekuatan mujrimin seperti itu. Semoga bisa ditangkap. Insya Allah nanti diperdalam. Kalau ada pertanyaan, nanti yang jawab Ustadz Mudhir Situmorang. Barakallahu. Syukran. Silakan bertanya. Pertanyaan singkat tegas. Silakan Bu. Siapa Ibu Bapak? Ya, silakan kasih mic. Tolong kasih. Nama, status deposito. Assalamualaikum. Saya Neneng dari Depok. Depok, jauh amat tuh. Iya, rombongan saya dari Depok. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Ini kan baru buka di nih kita. Karena kita bukan semua di Mas, setengah perjalanan. Setengah main. Kita dari Depok. Insya Allah sih kalau bisa ikut rutin ke sini. Tapi agak dikhawatirkan seandainya kita tidak bisa di minggu depan kita nggak dapat nih intinya. Boleh nggak bocorannya di spill? Intinya musuh yang nyata depan kita itu siapa dan kita sebagai ibu harus seperti apa menyikapinya biar kita waspada untuk keluarga kita pribadi minimal. Karena kita kan bukan orang yang punya power ya di pemerintahan. Jadi kita minimal menggiring keluarga kita untuk ke arah yang benar. Ini kan menghadapi pemilu nih, yang sampai salah kita. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Secara ringkas, kita diajarkan oleh Allah membaca surat Al-Fatihah. Berapa kali? 17 kali yang wajib. Sama 12 kali yang sunnah. Jadi berapa? 29 kali. 29 itulah jumlah kalimat di dalam Al-Fatihah. Makanya jangan lewatkan. Ya, yang wajib 17 kali, yang sunnah berapa? 12 kali. 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur. Jadi berapa? 6. 2 rakaat ba'diyah zuhur, jadi berapa? 8. 2 rakaat ba'diyah maghrib, jadi berapa? 10. Dan 2 rakaat ba'diyah isya, jadi berapa? 12. Ketika Bapak Ibu menjalankan sholat yang wajib dan sunnah, berarti berapa? 29 kali. Di dalam Al-Fatihah itu
Allah menyebutkan ya dua musuh yang nyata. Dua musuh yang nyata. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu diingatkan oleh Allah. Dan kita ulang-ulang itu. Siapa mereka ini? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Coba lihat surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sampai ayat berapa itu? Sampai ayat 6 ya. 1 sampai 6 dibaca terjemahnya. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Siapa ahli kitab itu, Bu? Yahudi dan Nasrani. Itu ghairil maghdubi itu Yahudi. Waladdallin itu Nasrani. Ya, terus tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci atau kitab Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Sungguh, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. jelas, Bu? Coba lihat lagi surat Al-Baqarah 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Qul inna hudallahi wal huda. Naam, silakan baca. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Ya, Bapak sekalian, hari ini 95% umat Islam yang terlibat dengan riba itu ikutin siapa? Ikutin siapa itu? 95% umat Islam yang terlibat dengan riba. Ikutin siapa itu? Al-Maghdub alaihim. Ikuti Yahudi. Ya, pencetus riba itu Yahudi. Dan umat Islam hari ini terbawa oleh arus mereka. Bukan itu terjadi? Ya, makanya Nabi peringatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qalu al-yahud wan nasara qala faman. Ya, kata Nabi, kalian umat Islam akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Kalaupun mereka masuk lubang biawak, kalian pun mengikuti mereka. Nabi ditanya, apakah maksudnya itu Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Ibu lihat kan sekarang budaya yang menguasai dunia ini, yang mempengaruhi manusia ini budaya apa ini? Mereka ini. Ya. Itu banyak perempuan-perempuan nggak pakai jilbab itu ngikutin siapa itu? Muslimah-muslimah nggak pakai jilbab itu ngikutin siapa itu? Nah, dua golongan ini. Ya. Malam tahun baru, umat Islam hirup pikuk mengadakan peringkat malam tahun baru. Itu ngikutin siapa itu? Pakai trompet, gitu siapa itu?
Ya, terus petasan ngikutin siapa itu? Hah? Subhanallah. Luar biasa umat ini, sudah terlalu jauh dibawa oleh pengaruh kaum Yahudi dan Nasrani. Harus kita sadari, harus kita bersihkan diri kita. Padahal Nabi mengatakan dari Abu Dawud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian daripada kaum itu. Kita harus berpisah dengan mereka. Tidak boleh kita menyerupai mereka. Ya, maka itulah pentingnya kita taklim, ya, kita dalami akidah, kita belajar itu ibadah, kita belajar ke dalam Islam supaya kita tidak mengikuti jejak mereka. Ya, ibu-ibu pada acara ulang happy birthday to you, itu siapa itu? Lah muslimah kayak begitu. Bener nggak itu? Hah? Nggak benar. Ikuti mereka itu. Jadi kehidupan kita sudah banyak terpengaruh oleh mereka. Hanya harus kita bersihkan. Padahal kita minta dalam sholat kita supaya kita dijauhkan dari apa? Al-maghdub alaihim, siapa itu? Al-Yahud. Kenapa Yahudi? Apa ciri orang Yahudi? Dia tahu yang benar tapi nggak mau jalanin. Ini ngaji berpuluh-puluh tahun, dicatat tapi nggak diamalin, sudah kena sifatnya Yahudi. Makanya kalau belajar ngaji diamalin. Tujuan ngaji itu apa? Itu diamalin. Tapi udah tahu ilmunya nggak diamalin, berarti ada ciri apa? Yahudi. Sadar itu, ya, sadar itu. Padahal kita minta supaya tidak dijadikan seperti orang Yahudi. Tapi perilaku kita seperti ada yang salah nggak itu? Jangan salahkan Allah, salahkan diri kita sendiri. Kita koreksi. Waladhdallin. Jangan kami jadikan seperti mereka kaum tersesat. Yaitu kaum Nasrani. Jadi ciri Yahudi itu tahu yang benar tapi nggak mau jalanin. Tapi kalau Nasrani mau beramal tapi tanpa ilmu. Ya, mau beramal tapi tanpa ilmu. Ya. Puji Tuhan, dan wajib itu. Ya. Ibadahnya mereka begitu. Makanya kita ikutilah petunjuk Allah dan Rasulnya supaya kita selamat. Ya, gitu Bu, secara ringkas. Nah, penjelasannya nanti pada saatnya. Bocoran dikit ya. Barakallahu. Ya, ada yang lain. Kalau ya langsung nama langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Aldi Fari, Ustaz. Apa? Aldi Fari. Aldi Fari. Dari Pekayon. Masya Allah. Bismillah. Pertanyaan saya, Ustaz, di lingkungan saya, terutama di lingkungan sekolah, anak remaja. Kamu sekolah apa? Alia, Ustaz. Oh, Alia. Banyak yang emang mereka ini udah terpapar sama ideologi Barat, sampai ada yang ngaku Islam moderat segala macam, Ustaz. Pertanyaan saya ini, gimana caranya buat nyadarin mereka dan metode apa, Ustaz, yang perlu dipakai? Syukur, Ustaz. Apa yang salah dengan Islam moderat? Ya, Islam itu satu. Islam itu apa? Kebenaran datang dari Allah. Moderat itu apa? Sikap umat Islam. Moderat itu artinya tidak ekstrim, juga tidak kendor, tengah-tengah. Dan itu Allah sebutkan begitu dalam surat Al-Imran 143 ya. Al-Baqarah 143. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat Al-Imran itu ya. 110 ya? 110. Al-Imran 110. Coba dibaca. Al-Imran 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang mukmin, orang Islam harus mendakwai kaum Yahudi dan Nasara. Karena tadi apa? Yang Yahudi punya ilmu tapi nggak mengamalkan, yang Nasara
Punya amal tanpa ilmu. Maka kita serukan ke mereka lewat apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang kita lihat surat Al-Baqarah 143. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Surat apa? Al-Baqarah 143. 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Nah, itu artinya umat Islam itu umat yang tengah-tengah. Maksudnya apa? Tidak ekstrim, juga tidak kendor. Ya, jadi umat Islam tidak radikal. Umat Islam bukan teroris. Umat Islam apa? Tengah-tengah. Tengah-tengah itu dimaknai dengan bahasa moderat. Cuman kata moderat itu ada muatan lain yang dikembangkan oleh Barat. Maksud moderat itu pro Barat. Itu maksud mereka itu. Kalau moderat dalam arti tidak ekstrim, tidak kendor, betul. Begitulah sikap umat Islam. Ya, tapi Islamnya nggak perlu dikasih kata moderat. Wong Islam itu kebenaran mutlak. Ya, kebenaran mutlak dari Allah SWT. Umat Islamnya dikatakan oleh Allah apa? Moderat dalam arti tengah-tengah, tidak ekstrem, tidak kendor. Begitulah Islam. Seimbang dia. Ya, dunia akhiratnya seimbang dia. Antara rohani, kemudian pikiran dan jasmani itu seimbang dia. Dia tengah-tengah. Islamnya, makanya saya nggak setuju ketika orang bilang Islam moderat. Nggak ada Islam moderat. Islam itu kebenaran mutlak. Yang moderat itu apa? Umat Islamnya. Ya. Orang bilang Islam wasati, tidak ada Islam wasati. Yang wasati itu umatnya. Allah menyebutkan begitu. Jadi ini sekarang sedang dicampur adukkan istilah-istilah itu untuk mengaburkan arti yang sebenarnya. Ya, karena itu Rand Corporation itu membagi umat Islam menjadi 4 ya. Yang pertama disebut fundamentalis. Kalau orang itu betul-betul menjalankan Islam. Ya, orang menjalankan Islam betul-betul disebut apa? Justru itu bagi Barat musuh. Dianggap itu anti Barat. Kalau orang menjalankan Islam betul, namanya apa? Fundamentalis. Hari ini mereka gunakan istilah itu untuk menuduh kita yang menjalankan Islam benar. Ibu-ibu yang pakai jilbab benar itu fundamentalis. Ya, bapak-bapak pakai jenggot fundamentalis. Nah, itu gambaran mereka seperti itu. Itu istilah Barat. Nah, yang kedua, Islam yang apa? Moderat. Moderat itu artinya orang Islam yang pro Barat. Ya. Dan yang ketiga orang Islam yang liberal, yang sudah kebarat-baratan banget ya. Ya, yang sudah apa? Kebablasan. Ya, justru dia merekayasa Islam dengan pikiran Barat. Nah, itu liberal. Dan yang keempat namanya tradisional. Ya, formalistik. Ya, orang Islam yang terpengaruh oleh budaya tradisional. Nah, seperti itu gambaran mereka dalam Rand Corporation itu. Nah, karena itu jangan kita ikut-ikutan Islam mereka dan kita kembalikan kepada ajaran Allah. Makanya yang menarik ayat 143 surat Al-Baqarah menempatkan umat Islam menjadi umat yang tengah-tengah. Al-Baqarah itu ada berapa ayat? 286. Dia tengah-tengahnya ini. 143 itu tengah-tengah dari 286. Bukan? Ya, subhanallah. Itulah kebesaran Al-Quran. Nah, kita letakkan di tengah-tengah. Di antara umat-umat yang disebutkan di mana? Ya, di mana? Di dalam surat Al-Baqarah itu. Ya. Antara kaum Yahudi yang ekstrim, antara kaum Nasrani yang kendor. Ya. Kita di tengah-tengah di situ. Makanya kita ajak mereka, kita serukan kepada mereka supaya kembalilah sekalian yang benar ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya gimana caranya? Yaitu
Luruskan dulu istilah itu. Luruskan dulu arti Islam yang sebenarnya seperti apa. Jangan kita terpengaruh oleh istilah-istilah yang justru mendistorsi Islam. Mana ada Islam liberal? Nggak ada Islam liberal. Ya, Muslim liberal ada, Islam liberal tidak ada. Kalau Islam itu cuma satu, tidak dua. Cahaya itu cuma satu, nggak ada dua. Maka istilah saja udah salah mereka kan. Nah, begitulah yang lain-lainnya. Dan kita jangan cuma hanya ngomong, kita contohin. Kita contohin bagaimana indahnya Islam ketika kita tempuh dengan cara yang apa? Yang moderat. Ya. Saya khawatir istilah moderasi Islam ini ada muatan politik, ada muatan kepentingan. Yang sekarang lagi rame istilah apa? Moderasi Islam. Kenapa kamu moderatkan Islam? Islam sudah moderat. Ya, Islam itu kebenaran mutlak. Nggak usah kamu atur-atur. Kamu manusia penuh kelemahan, penuh kesalahan. Islam tidak ada kesalahan. Islam itu objektif datang dari Allah Ta'ala. Ngapain kamu ngatur-ngatur Islam? Mereka istilahkan apa? Moderasi Islam. Orang Islam itu yang perlu diluruskan, bukan Islamnya. Islam nggak pernah salah. Islam benar semuanya itu. Tapi yang ada salah siapa? Orang Islam. Perbaiki itu orang Islam itu. Jangan Islamnya diacak-acak. Yang terjadi kan Islamnya diacak-acak. Moderasi Islam kata mereka. Ya, rusak lah itu. Ujung-ujungnya apa? Pesanan barat. Ujung-ujungnya karena kepentingan. Ujung-ujungnya misi politik. Jangan kita ditipu oleh mereka yang seperti itu. Ya, alhamdulillah. Kita punya Islam yang benar datang dari Allah Ta'ala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW secara utuh. Ya, siapa yang tidak ikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia berarti menyimpang. Dan yang paling banyak disimpangkan oleh mereka apa? Islam rahmatan lil alamin. Siapa bilang? Siapa bilang? Padahal Al-Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad. Nabi Muhammad yang disebut rahmatan lil alamin itu, bukan Islamnya. Ya, coba lihat surat apa? Al-Anbiya 107 tentang apa? Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai rahmat buat alam semesta. Nabi Muhammad yang menjadi apa? Personifikasi praktek Islam. Itulah rahmat buat alam semesta itu. Ya, temu terjemahnya tuh. Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makanya Rasul mengatakan ana rahmatun muhdah. Aku rahmat yang dihadiahkan. Kalau seandainya setiap muslim itu mengikuti jejak Rasulullah, baik dalam akidahnya, baik dalam ibadahnya, baik dalam akhlaknya, maka otomatis dia menjadi indah di tengah masyarakat. Ya, karena dia menjadi apa? Mercusuar dia. Dia menjadi apa? Penerang dia di masyarakatnya itu. Maka dia membawa rahmat kepada lingkaran sekitarnya, masyarakat sekitarnya. Bukan cuma kepada manusia, termasuk kepada apa? Binatang, termasuk kepada apa? Tumbuh-tumbuhan. Ya. Makanya Go Green itu harusnya membawa umat Islam. Bagaimana menyelamatkan alam ini? Ikutilah jejak Nabi Muhammad SAW. Semua akan jadi aman, tentram, sentosa. Karena Nabi mengajarkan apa? Assalam. Ya, subhanallah. Cuman itulah kenyataannya sekarang sudah dibalik-balik. Seakan-akan umat Islam ini penjahat, teroris, ya, radikal, macam-macam tuduhannya kan? Luar biasa. Ya sudahlah, kita terangkan yang sebenarnya secara objektif, ya, dan kebenaran itu pasti akan tampak, kebatilan itu pasti akan runtuh. Sekuat apapun kebatilan itu tidak lain seperti apa? Kegelapan malam seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Arif Ustaz. Ustaz mau nanya tentang kaidah surat Al-An'am ayat 129 Ustaz, yaitu pemimpin itu cerminan masyarakatnya. Coba dibaca ayatnya. Dan demikianlah kami Ayatnya dulu.
129 coba dibaca ayat dulu. Al-An'am 129. 129. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Coba dibaca terjemahnya. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi penguasa bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Ya. Apa maksudnya? Pertanyaanmu apa? Jadi gini Ustaz, mengenai konteks bangsa kita kan sebentar lagi melaksanakan pemilu ya Ustaz, pemilihan pemimpin. Apakah masyarakatnya dulu yang harus berubah menjadi lebih baik, jujur, amanah, baru mendapatkan pemimpin yang seperti itu, atau kita nanti bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, yang jujur, baru nanti merembet ke masyarakatnya yang mengikuti pemimpinnya? Itu bagaimana kaidahnya Ustaz? Ya, sebenarnya keterkaitannya itu dua-duanya. Jadi pemimpinnya harus disiapin, rakyatnya juga harus dibina. Ayat itu tidak terkait dengan itu. Ayat itu terkait dengan bahwa orang-orang zalim itu mereka satu kesatuan. Wa kadzalika nuwalli zalimina, itu kami berikan kesempatan bagi orang zalim bersama dengan orang zalim yang lainnya untuk melakukan kezalimannya melalui kekuasaan. Ya, sehingga dengan itu mereka memperlakukan rakyatnya semena-mena. Yang namanya zalim kan. Nah, karena itu mengapa muncul pemimpin yang zalim? Karena ada rakyat-rakyatnya nggak benar. Ya juga terlibat dengan kezaliman. Ya, termasuk diantaranya kena money politik. Ya, money politik itu kan cara yang zalim. Menjual suaranya dengan harga yang murah seperti itu. Padahal dia menentukan siapa calon pemimpin ke depan. Ya, makanya ada riwayat yang mengungkapkan kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas pemimpinmu ya kualitas kalian, rakyat ini. Makanya para ulama menyebutkan bagusnya masyarakat tergantung daripada dua unsur manusia, ulama dan para pemimpin. Ya, rusaknya manusia masyarakat karena rusaknya ulama dan rusaknya apa? Pemimpin. Kalau seandainya pemimpin rusak, masih bisa diluruskan oleh ulama. Tapi kalau udah ulamanya ikut rusak, rusaklah masyarakat itu. Itu ukurannya. Ya. Makanya ulama tidak boleh berpihak kepada kezaliman. Ya, ulama tidak boleh justru mempromosikan kezaliman. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu setan yang bisu itu. Bahkan Al-Quran menyebutkan, coba lihat ayat 175, 176 surat Al-A'raf. Ya, Allah menyebutkan dengan sebutan yang menghinakan ulama seperti itu. Ya. Al-A'raf 175, 176. Itulah ulama yang mendukung kekuasaan yang zalim, penguasa yang zalim. Ya, mereka ingin mencari harta dari para penguasa yang zalim. Akhirnya apa? Jual agama. Ya, naudzubillah min dzalik. Dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Berapa itu? Ayat berapa itu? 175 sama 176. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص
faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Terjemahnya? Baca terjemahnya. 175 176 Al-A'raf. Ini sudah ini. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, ini terkait dengan apa? Ulama yang mendukung penguasa-penguasa yang zalim. Ya, dulu pernah terjadi dengan Bala'am bin Ba'ura itu. Ya, ulama yang mendukung kekuasaannya Firaun. Ya, akhirnya turun ayat itu untuk mengungkap betapa buruknya mereka ini. Harusnya ulama meluruskan penguasa yang zalim, bukan malah membenarkan ikut arusnya. Itu jadi rusak. Ya, makanya kalau ulama rusak, penguasa rusak, maka rusaklah rakyat itu. Karena dua itu menjadi ukuran. Makanya para ulama itu harus mengawal ya kekuasaan zalim itu supaya diluruskan, diperbaiki, rakyatnya disadarkan ya supaya tidak terpengaruh oleh kezalimannya. Ya, karena itu upaya dakwah ini harus terus dilakukan dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam shawab. Mungkin cukup Ustaz ya. Ya, ya. Jazakumullah. Apa itu Bu? Pertanyaan. Oh ya. Iya, demikianlah kajian kita. Insya Allah kita ngaji sini setiap malam Ahad Bu. Ya, pada Isya kita udah 3 bulan berlangsung setiap malam Ahad. Khusus Ummahat kita setiap Kamis jam 9 sampai jam 11. Ustaznya berganti-ganti. Ya, Insya khusus untuk Kamis sekali sebulan kita makan bersama. Ibu kalau dengan makan kan senang datang. Ya, betul. Jasmani rohani. Iya, jasmani rohani. Nanti sekali-sekali kita makan bersama juga pengajian malam Ahad. Tapi makan. Tapi sekali-kalinya bawa pulang juga. Tapi yang bawa makanan ibu, jangan saya lagi nyiapin. Kasihan saya tim dia tuh, betul. Baik, silakan Ustaz. Iya. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas undangannya Ustaz Menteri Situmorang dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Kita doakan beliau semoga Allah Ta'ala mengangkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang seutuhnya, kembali dakwah menyerukan kepada jalan yang benar, dan terus membersamai umat ya sampai Allah berikan husnal khatimah. Allahumma waffiqhu ma tuhibbu wa yardah. Allahumma yassir umurahu. Allahumma arzuqil afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ijma'na wa iyyahu في مستقر رحمتك في جنة النعيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر اليهود والنصارى الذين عادوا عبادك الصالحين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين الظالمين. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم يا رب. اللهم صل المجاهدين في سبيلك. اللهم صل المجاهدين في فلسطين. اللهم صل المجاهدين في غزة.
Allahumma surhum ala adaihim, Allahumma taqabbal syuhada'ahum, Allahumma dawi jarhahum maradahum, Allahumma waffiqhum ma tuhibbu wa yardah wa tardah, Allahumma thabbithhum bil qawli thabit fil hayatid dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.